evaluasi apa aja organ-organ yang ada. Jadi menariknya adalah waktu itu ditemukan bahwa pada organ paru-parunya itu ada seperti akumulasi cairan di alveolar sac. Terus jantungnya itu tebal. Jadi ilmuwan mencurigai bahwa mungkin pas si bumi itu meninggal itu karena gagal jantung kronik kemungkinan. Jadi kayaknya kasus pertama gagal jantung kronik itu terjadi 3.500 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu pada zaman Mesir itu banyak kasus-kasus orang-orang mengungkap, mereka bilangnya itu dropsy atau dyscrasia. Mereka menganggap cairan itu ada kebocoran dari pembuluh darah ke jaringan, tapi mereka masih belum jelas ini penyebabnya apa. Kemudian pada abad ke-17, oke, baik. Ini William Harvey itu pada abad ke-17 dia akhirnya menemukan bahwa memang ada hubungan antara jantung dan pembuluh darah. Jadi mereka menganggap bahwa jantung itu sebagai pompa. Karena sebelumnya itu ilmuwan itu menyatakan bahwa kalau darah itu darah kotor dan bersih itu kan warnanya beda. Kalau yang agak gelap itu katanya dari liver sebelumnya. Nah, jadi saat itu pas tahap pertama tuh gagal jantung itu, mereka menyatakan bahwa kelemahan jantung itu yang mengakibatkan pasien-pasien bengkak. Kemudian setelah itu pada awal abad ke-20 baru dimulai ada konsep prelude dan afterload. Ini penting ya, kita harus tahu prelude atau afterload itu apa. Ini kadang-kadang kalau misalkan kita tidak pahami ini dengan baik, nanti kita tidak bisa mengetahui sebetulnya kearifan itu seperti apa. Ya. Jadi, nah, kalau prelude itu tingkat pengisian, jadi tingkat pengisian atau tekanan saat ventricle diastolik. Jadi sebelum dia sistolik. Jadi pas lagi dia meregang, ya, itu prelude. Prelude yang bagus adalah prelude yang cukup. Ya, kalau misalkan si jantung itu bisa meregang dengan besar, dia akan menghasilkan cardiac output yang besar. Kalau misalkan prelude-nya kurang, pasti cardiac output juga akan berkurang. Ya, itu ada konsep itu dari awal abad ke-20 dan diketahui ada istilah prelude. Jadi prelude yang bagus itu adalah prelude yang cukup. Kalau misalkan cardiac output-nya kurang, tubuh akan berusaha untuk meningkatkan prelude. Ya, akhirnya karena untuk meningkatkan prelude, tubuh harus menahan cairan. Jadi kalau misalkan di awal itu, kalau pasien bengkak, dia emang harus bengkak karena dia harus meningkatkan prelude. Ya, jadi harus dipahami. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah kalau misalkan pasien itu bengkak atau gitu, karena itu memang mekanismenya. Nah, sekarang apa itu afterload? Jadi kalau afterload itu beban tahanan yang harus dilakukan oleh ventricle jantung saat mengumpan darah keluar. Jadi pas darah itu kan keluarkan ke arteria, ya kan ada katupnya tuh, ya apa. Jadi si jantung itu harus memiliki tekanan sedemikian rupa sehingga dia bisa membuka katup. Itu afterload. Ya, kalau misalkan dia jantungnya itu bagus, dia bisa mendorong dengan baik, keluar si darahnya kan ya. Tapi kalau misalkan kontraktilitasnya kurang, dia nggak bisa melakukan itu. Ya. Jadi kalau kayak gitu kita harus paham ya. Oh berarti kalau misalkan ingin mengurangi beban jantung, afterloadnya harus direndahin dong. Ya, tapi saat itu belum ada. Mereka masih menganggap seperti ini. Sampai tahun 1950 obat itu cuma dua, diuretik sama digitalis. Ya, karena mereka menganggap bahwa
Sebelumnya kan jantung kan lemah ya, makanya obatnya digitalis ya untuk memicu supaya si jantung itu berkontraksi dengan baik supaya bisa melawan afterload-nya ya. Nah, makanya obat pertamanya itu adalah merkuri, efeknya diuretik. Toksin harus dikasih lewat infus ya. Kemudian selanjutnya digoxin untuk meningkatkan portabilitas ya, karena kita pahami bahwa dulu gagal jantung adalah jantung yang lemah, jadi kontraksinya aja dinaikin. Setelah itu baru tahun 50 dan 60 itu baru muncul diazid. Jadi diazid itu adalah diuretik yang paling awal ya, sebelum furosemid untuk diuretik. Tapi enaknya kalau misalkan si diazid ini udah ada preparat awal, jadi harus diinfus-infus. Dulu harus diinfus-infus. Nah ini sampai 1950 udah dikasih obat sedemikian rupa, tapi kok usia anak hidupnya belum bagus. Makanya ada konsep baru, ada low cardiac output dengan high filling pressure. Jadi ini adalah definisi dari guideline ISC dan KCCAH 2002 masih mendefinisikan heart failure seperti ini. Jadi dia ada penurunan cardiac output dan filling pressure-nya yang meningkat. Jadi kalau misalkan filling pressure-nya meningkat, si preloadnya harus ditambahin kan ya, supaya dia bisa ngisi dengan baik. Karena kalau misalkan filling pressure-nya tinggi, ya preloadnya itu harus lebih tinggi lagi dari itu kan. Nah untuk naik preload cuma namanya saja doang. Oke. Nah tapi di awal di tengah abad ke-20 ini ada obat-obat baru untuk mengatasi afterload-nya vasodilator, ACE, Nitrat, dia turun afterload-nya. Jadi meskipun kontraksinya sama segitu-segitu aja, darahnya lebih banyak keluar untuk mengatasi gagal jantung. Oke, kemudian diuretik juga masih digunakan. Kemudian ditemukan juga aplikasi ya, sehingga kita dapat mengetahui tekanan jantung ya. Jadi perlu dipahami ya, jadi kalau misalkan kita bicara preload, berarti kan kita bicara tentang pengisian, kita bicara tentang diastol. Jantung itu ada dua kan, jantung kiri dan kanan. Kalau jantung kanan bisa kelihatan preloadnya tuh dari JVP kanan kan, kita bisa lihat oh JVP-nya meningkat, berarti tekanan di atrium kanannya meningkat. Ya, apakah itu benar-benar mencerminkan tekanan di atrium kiri? Enggak, beda. Terus hukumnya gimana? Susah. Makanya ada karakterisasi suara garis. Ya, jadi idealnya itu kalau misalnya kita ada teknik untuk mengukur preload di atrium kiri itu bagus banget. Karena kita bisa langsung tahu, ada yang tahu apa enggak. Ya, tapi susah. Cuma dari ronsen doang sekarang kalau ada yang baru sama tadi Dr. Syarif dari LUS, dari ekokardiografi. Tapi kita kayaknya kan kita diukur, visualisasi yang jelas, tapi tidak ada. Kita harusnya bisa mengukur tekanan preload atrium kiri kedua preload. Tapi susah dikasih. Oke. Nah, sudah dikasih obat. Pertanyaan ini, angka mortalitasnya tetap tinggi. Kenapa ya? Keluhannya bagus, perbaikan, tapi mortalitas sama tinggi. Nah, setelah itu baru dijawab selanjutnya neurohormonal. Jadi saat jantung itu gagal pompa, lemah, tubuh kan tidak diam ya. Dia akan berusaha melakukan proses adaptasi untuk mengatasi hal tersebut. Kan itu masalahnya. Jadi kalau misalkan si cardiac output-nya itu kurang,
kan preloadnya harus nambah. Preloadnya harus nambah, tubuh butuh cairan kan, jadi cairan tahan tuh sama ginjal, ADH-nya meningkat. Jadi nggak salah sebetulnya kalau kami, karena dia pengen untuk meningkatkan preload. Kalau preloadnya meningkat, kadar outputnya akan meningkat. Namun kalau misalkan hal itu terjadi terus menerus, justru itu akan merusak jantung itu sendiri. Itu yang bikin itu nggak ada umur, karena kita hanya mengatasi akutnya aja. Sedangkan kalau kronik heart failure itu kita atasi kroniknya. Oke? Jadi untuk meningkatkan cardiac output itu kan heart rate-nya, heart rate dikali stroke volume. Berarti heart rate-nya yang naikkan jadi tachycardia. Jadi kalau tachycardia itu mekanisme kompensasi. Kita pengen kalau pasiennya stabil, heart rate-nya turun. Jadi obat-obatan tersebut yang kita cari. Nah ini didukung dengan penelitian konsensus, SOFI, MERIT. Ini menyatakan bahwa ACE inhibitor NLRP itu menurunkan mortalitas. Jadi kalau di jantung gampang untuk penelitian heart endpoint-nya itu jelas, meninggal atau enggak, usia harapan hidup atau kardiovaskular event. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ACE itu sebagai vasodilator, dia mengurangi afterload. Jadi jantungnya itu tidak tersiksa. Jantungnya itu tidak harus memompa dengan kuat untuk mengatasi afterload yang tinggi. Ya, itu makanya penting banget tuh ACE. Jadi kalau misalnya ada pasien heart failure, ACE harus diberikan. Kemudian beta blocker juga. Beta blocker itu menurunkan angka kematian. Itu juga karena dia menghambat simpatisnya. Dia akan mengatasi takikardinya. Dia akan membuat si jantung itu tidak terlalu lelah bekerja dalam jangka panjang. Jadi penting. Jadi yang penting itu dialami adalah neurohormonal blocking. Jadi diblok neurohormonal itu. Dan pada akhirnya itu memang meningkatkan usia harapan hidup. Oke. Nah, setelah itu kan tahun 2000 sekarang makin berkembang lagi. Udah lumayan bagus. Kemudian ditemukan lagi obat-obat yang lebih bagus daripada ACE pada kasus-kasus tertentu, yaitu ada ARNI, kemudian ada SGLT2, kemudian ada MRA, mineral corticoid. Dan fokus selanjutnya itu adalah itu kan yang heart failure yang sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa reduce ejection fraction. Yang tantangan selanjutnya itu adalah reserve ejection fraction. Jadi feeling pressure yang meningkat, sedangkan ejeksinya masih bagus. Itu untuk tantangan kedepannya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan cardiac remodeling itu bagus apa enggak? Di tahap awal yang bagus, si jantung itu mau nggak mau harus remodeling. Dia harus meningkatkan kontraktilitas dengan hipertrofi ventricle. Dia harus. Tapi kalau terus-terusan itu tidak akan bagus, karena dia akan meningkatkan feeling pressure-nya. Ya. Bagus nggak? Kalau misalkan vasokonstriksi bagus di awal. Tapi kalau vasokonstriksi terus, afterload-nya akan tinggi terus, nggak bagus juga. Jadi untuk long term kita harus berikan obat-obatan supaya si jantung itu tidak menyakiti dirinya sendiri. Feedback-nya itu dihambat. Ya, oke. Mudah-mudahan itu pembukaannya ya. Mudah-mudahan kebayang sekarang heart failure perjalanannya seperti apa. Ya, jadi jangan bingung nanti ke depannya. Nah ini definisinya nih. Jadi heart failure itu sindrom klinis. Jadi ada gejala khasnya. Gejalanya seperti nggak usah dihafalin ya. Yang paling penting ini nih, cardiac output dengan ventricular filling. Itu intinya ya. Jadi kalau misalkan cardiac output itu kan berarti kan fungsi sistolik ya.
fungsi sistolik. Untuk ventricular filling, pengisian ventrikel itu masalah diastolik. Ya, kalau masih ingat pastinya kita diastolik ada 3 fase. Ada fase yang pertama yang pengisian pasif, kemudian stasis, atrial peak. Ya, kalau misalkan kita pengen tahu itu, kalau misalkan logikanya ya, kalau misalkan dia tekanan di atriumnya tinggi, ada masalah di ventricle filling, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya, harus di echo berarti. Kemudian ventricle itu juga harus di ekogradiografi juga. Jadi untuk menentukan heart failure atau harus membutuhkan pemeriksaan penunjang ventrikelnya klinis. Oke. Nah ini diagramnya. Jadi kalau ada pasien datang, saya tanya ada simptomnya apa? Sesak nafas, otot, PND, kemudian ada luka dada atau luka. Oke, yang spesifik ini elevated jugular venous pressure atau jugular, ada gallop, atau ada pemeriksaan ke arah pemasangan jantung. Ya. Nah, setelah kita sudah melakukan clinical history, physical examination, kalau misalkan mungkin kan kita bisa natriuretic time. Kalau ada BNP di atas 125 atau BNP di atas 35, kemungkinan itu memang sudah mengarah ke heart failure. Kalau misalkan tidak memungkinkan, kita bisa lakukan kardiografi, dievaluasi, ya fungsi sistoliknya, fungsi diastoliknya, kemudian kalau misalkan ada masalah di sistoliknya dibagi apakah dia itu normal, RT di atas 50 atau mild reduce antara 40 sampai 46% atau memang dia reduce. Oke. Kemudian yang menarik lagi ada bedroom baru. Jadi kalau misalkan dia kayak membeli sepatu itu dia akan sesak. Kenapa? Karena periodnya meningkat, tapi jantungnya tak kuat. Ya, akhirnya itu yang bikin sesak nafas. Kalau misalkan ada sejawat di sini ada pasien heart failure, curiga heart failure, nggak usah takut, langsung periksa aja ya. Tadi kata dokter saya juga udah di ACC sama guideline-nya, tinggal disesuaikan aja, memungkinkan apa enggak. BNP, EKG, echo, X-ray, kemudian pemeriksaan darah, periksa apa ya? Ini mudah. Blood count, ginjal, tiroid, gula, HbA1c, lipid, saturasi, ferritin dan saturasi transferin. Rutin bisa 1C, ya. Karena itu meningkatkan kualitas hidup. Kita sudah dibahas juga beberapa sekali ya. Jadi disebutnya di ini tuh stage A, stage B itu tuh nggak ada keluhan. Stage C, stage D itu tuh nggak ada keluhan. Jadi karena penyakit gagal jantung itu progresif. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghambat progresivitas penyakit tersebut kan. Kita nggak tunggu stage C baru kemudian dilakukan pengobatan tidak. Kalau misalkan dia sudah verifikasi ada masalah, mungkin kita bisa lakukan sesuatu untuk mengatasi supaya tidak terjadi progressive disease. Ya. Tuh. Nah, kalau misalkan stage A ini udah cuma ada faktor risikonya doang, dia cuma hipertensi aja atau diabetes aja, tapi kalau setelah dilakukan pemeriksaan dia nggak ada keluhan sama sekali, di echo bagus, normal, tidak apa-apa, tapi dia at risk. Ada nggak yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien at risk seperti itu? Nanti kita bahas silahkan. Kemudian kalau misalkan stage D ini dia nggak ada keluhan sama sekali, meskipun dia sudah ada gangguan, ada structural heart disease, mungkin ada gangguan sistolik, ada gangguan diastolik, tapi dia nggak ada keluhan. Dia itu stage D atau dia sudah meningkat natriuretic type. Ya, kalau misalkan stage C itu nanti akan kita bahas lagi nanti simptomatik, jadi itu udah ada keluhan. Kalau ada keluhan
kalau advance itu udah kita berikan terapi masalahnya masih ada keluhan. Nah ini yang tadi saya bilang itu stage A. Jadi kalau misalkan seperti itu paling penting adalah dikontrol faktor risikonya. Jadi kalau misalkan pasien dengan darah tinggi, dikontrol tekanan darahnya. Dan kalau misalkan pasien DLT berdua atau bukan yang dua tapi high risk untuk kardiovaskularitis, itu bisa diberikan SGLT2. Bisa satu. Kemudian kalau misalkan yang lain-lain itu memang karena di screening saja ya. Jadi kalau misalkan di pasien exposure atau cardiovascular agent itu dievaluasi. Jadi kalau pasien meninggal ya itu at least apabila udah masuk ke situ karena udah ada exposure ke cardiovascular. Kalau misalkan stage itu udah bukan pada DKF kurang dari 40%, meskipun dia tidak ada keluhan. Ini harus dikasih ACE. Kalau saya terangin kan tadi kalau udah ada reduce tuh jangan itu harus dibikin nyaman, jangan dibikin capek. Kasih vasodilator, ya harus kasih ACE, harus masuk. Kemudian kalau misalkan dia bisa juga harus bisa ARB. Kemudian bisa juga beta blocker diberikannya. Nah, kalau misalkan DF kurang dari 30% dengan ada optimal obat sudah diberikan, ada kecenderungan untuk stadium kardiaknya dari 1 sampai 12 hari, ada untuk dipasang ICD. Oke? Nah ini klasifikasi 11 kali IR, tapi sudah tahu semua ini kan? Reduce, reduce dengan preserve. Oke? Kemudian ini treatmentnya ya. Jadi kalau misalkan dia mau reduce atau preserve, ada tempatnya untuk kita memberikan SGLT2 dengan manajemen komorbid. Jadi manajemen komorbid itu tujuannya apa? Supaya tidak progresif. Supaya tidak progresif. Nah, ini kan preserve ya, preserve. Jadi tadi sudah dibahas ya, diuretik kalau diperlukan saja. Kalau nggak usah SGLT2, kemudian kami MRA, ASB. Ini kalau udah simptomatik, tapi preserve. Tetap diberikan. Kemudian probability reduce antara 41 sampai 49%, bedanya di sini nih. Udah mungkin bisa diberikan beta blocker, yang lainnya sama ya, bisa diberikan. Kemudian bagaimana yang reduce? Jadi yang penting di sini 4 pilarnya teman-teman harus tahu semua ya. Yang ACE, ORI, beta blocker, MRA. Oke, yang itu kalau reduce itu harus masuk kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya, take-home itu harus penting, harus diberikan. Dan kalau misalkan nanti sudah diberikan, bukan berhenti di situ, tapi diaktifkan, dosisnya dinaikin sampai berapa? Ya ada di sini. Teman-teman baca aja. Oke. Nah, nanti dilihat lagi nih, apakah lihat hasilnya perbaikan atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada perbaikan atau ada perburukan, mungkin kita harus terapi 9 CRT atau ICD atau RVT sebelumnya pakai ICD. Oke. Nah ini harus ya, kita nggak baik aja, ini nggak boleh juga lain harus tahu ya. Kalau di ejection fraction tuh kasih ACE, beta blocker, MRA dengan SGLT2 tuh harusnya ini ada di BPJS kecuali SGLT2 ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada kontraindikasi ACE, beta blocker, MRA itu harus diberikan ya. Edukasi pasiennya kalau kita diberikan SGLT2 yang untuk optimal, karena jantung itu penyakit yang gagal jantung progresif. Jadi kalau misalkan pasiennya diagnosnya, kita ada perbedaan dulu. Ini harus diinformasikan, diedukasi. Kalau misalkan memang mampu, bagus. Oke, ini ICD ya. Jadi indikasinya ya. Jadi kalau misalkan ICD itu seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa memang salah satu komplikasi yang bisa terjadi di sana
aritmia. Caranya gimana? Ya pakai ICD, implantable cardioverter defibrillator. Oke. Kemudian initial artery recommendation-nya EF-nya kurang dari 36%, hanya 2-4. QRS-nya sudah di atas 130 milisecond. Jadi kalau si ART itu hampir resynchronization terapi. Jadi kalau misalkan gagal jantung yang sudah berat itu ada disinkroni antara atrium dan ventricle. Tahunya dari mana? Salah satunya dari QRS yang lebar, mulainya LBBB. Apakah kalau misalkan sudah LBB pasti ada disinkroni? Ya, sebetulnya enggak juga. Apakah kalau misalkan tidak ada LBB pasti sinkron? Ya enggak juga. Tapi kalau misalkan udah ada LBB, kemungkinan besar dia disinkroni. Udah EF-nya rendah, EF-nya terganggu, kemudian dia disinkroni. Kalau berat keluhannya, makanya diberikan terapi CRT supaya dia lebih sinkron. Untuk mengetahui apakah dia sinkron apa enggak selain QRS kompleks, bisa pakai spectral tracking, ekokardiografi, ya, tapi simpelnya itu QRS-nya lebar, ya. Ini sama aja, cuma tadi di apa? Gabung saja, kita lagi tambah aja ya. Diuretik itu hanya kalau gejala overload. Ada tempat juga infraberadin. Digoxin itu sebetulnya tidak dianjurkan, tapi kalau misalkan tidak ada pilihan lain boleh diberikan. Kemudian jangan lupa untuk defisiensi Fe ya. Kalau penelitiannya sih fisiknya IV. Oke, kemudian vaksinasi. Ya. Kemudian kalau misalkan dari teman-teman dari PPK1 ini kan fact-nya ya, kalau ada perburukan gejala, vitalnya ada gangguan, kemudian ada edema paru, ada gagal ini pertama, kita harus evaluasi lagi. Boleh gitu. Kemudian komplikasinya ya, komplikasinya banyak komplikasinya, tapi kita tidak bisa mengatasi satu persatu. Jadi kita pegang aja kepala, kita kasih aja 4 pilarnya itu harus jelas, harus diberikan semaksimal mungkin ya. Apa aja vaksinasinya? Ini secara di panduan tuh ada 5: influenza, pneumococcus, hepatitis, herpes, dengan DDHP dan tetanus dari. Kemudian, nah, yang paling penting juga nih edukasi penangkalan farmakologis ya. Jadi kita harus informasikan itu. Pasti pertanyaan yang paling sering itu sampai berapa lama saya minum obatnya. Nah, itu harus bisa diterangkan dengan baik supaya pasiennya itu bisa patuh dan minum obat dan mendapatkan kualitas hidup yang baik. Kemudian dia rendah darah, penting juga aktivitas fisik. Orang gagal jantung bukan artinya tidak boleh melakukan aktivitas fisik, ya tetap harus. Nah, ini peran dokter umum. Ini kesimpulan ini. Jadi jantung itu penyakit progresif, dia berkembang terus dari awal sampai sekarang, dan kedepannya pasti akan ada penelitian dan hasil-hasil baru. Ya. Dan seperti yang saya sudah katakan, kemungkinan yang bakal normal mungkin di yang research penelitian-penelitiannya. Kemudian dia 4 pilar jangan sampai nggak tahu ya.